Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan Khotbah Minggu 19 setelah Trinitatis tanggal 10 Oktober 2021 diambil dari Ayub 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 dan bahan bacaan diambil dari Ibrani 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 dengan tema Allah yang tidak berubah. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saya akan memulai khotbah ini dengan membacakan lirik buku NDHKBP nomor 749 dengan judul Songon Sorhani Podati yang begini bunyinya. Ayat pertama, Songon Sorhani Podati do ngoluni jolmai Arion marlas ni roha ala pangomuani hape Roma surimago namanosak rohai hapogoson boido songgop ise panguluani tatap mahali butongan dukkon salpu udani padan holong ni rohana di sudena jolmai. Ayat yang kedua, molorope halisuksung holom humaliongho pos roham dang dipasombu sai paluon na ho molo manariur langit tung uli idaoni tanda holong ni rohana di natinopanay. Ayat 3, sotu pola ho mandele unang biahaton ho hehe ho hatop lakahon ingot padan natuho haholongan do Tuhanmu ima mangapuli ho bahenon na ho martua asal ma porsea ho. Saudaraku, nyanyian ini sungguh meneguhkan hati kita di saat kita mengalami lasniroha, kegembiraan, sukacita, kemakmuran. Tetapi juga sangat meneguhkan kita di saat ada kemiskinan, halik suksung, penderitaan, dan berbagai tantangan hidup. Agar kita tetap ingat kasih dan penyertaan Tuhan. Supaya kita jangan mandele, hancur hati, dan menjauh dari kasih Tuhan. Dengan tema Allah yang tidak berubah pada minggu ini, kita mau belajar bahwa benar kita sedang hidup di zaman yang begitu cepat sekali berubah. Perubahan itu dapat kita rasakan di segala bidang kehidupan. Sebagai contoh dalam mode berpakaian pamannya, dalam dunia dan informasi ya, dalam bidang teknologi apalagi, dalam bidang bisnis dan pendidikan, dalam dunia politik dan juga dalam dunia pemerintahan, bahkan dalam beribadah dan bergereja dan lain-lain sebagainya. Dan perubahan-perubahan yang terjadi itu harus kita akui telah mempengaruhi cara pikir kita, pola hidup kehidupan kita. Tetapi melalui tema ini kita diingatkan walaupun memang semuanya itu berubah, tetapi Allah yang kita kenal, kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dari dulu sampai selama-lamanya, dari kekekalan sampai kepada kekekalan, yang awal dan yang akhir, ya, dia tetap selama-lamanya. Kita pasti, saudaraku, masih ingat ya akan lagu sekolah minggu dengan lirik Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dilanjutkan lagi dengan ayat 2, dan kuasanya tidak berubah. Ayat yang ketiga, dan kasihnya juga tidak berubah. Wah, sungguh-sungguh luar biasa, saudaraku. Saya percaya pemahaman kita yang mengatakan bahwa baik kuasa dan kasih Allah yang tidak berubah itu karena kita mengimani bahwa memang benar hakikat Allah yang kita sembah itu tidak pernah
berubah. Ia adalah dari kekekalan. Mazmur 93 ayat 2. Raja kekal. Yeremia 10 ayat 10. Tidak rusak. Roma 1 ayat 23. Tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 ayat 16. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Mazmur 90 ayat 2. Bumi dan langit, demikian kata pemazmur, akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Akulah yang awal, kata Allah, aku juga yang terakhir. Yesaya 48 ayat 12. Saudaraku, ciptaan mempunyai awal dan akhir. Tetapi tidak demikian dengan pencipta mereka. Jawaban untuk pertanyaan anak kecil yang bertanya siapa yang menciptakan Allah adalah sangat sederhana untuk menjawabnya, bahwa Allah tidak perlu dibuat. Karena dia memang selalu ada di sana. Ia ada untuk selama-lamanya. Dan ia selalu sama. Ia tidak pernah bertumbuh lebih tua. Hidupnya tidak bertambah atau menyusut. Tidak bertambah kuasa baru ataupun kehilangan yang pernah dimilikinya. Ia tidak menjadi dewasa atau berkembang. Ia tidak menjadi lebih kuat atau lebih lemah atau lebih bijaksana dengan bertambahnya waktu. Ia tidak dapat berubah untuk yang lebih baik. Tulis A.W. Piner, karena ia telah sempurna dan menjadi sempurna, ia tidak dapat berubah menjadi kurang baik. Perbedaan utama dan mendasar antara pencipta dan makhluk ciptaannya adalah mereka dapat berubah dan natur mereka mengalami perubahan, sementara Allah tidak berubah dan tidak pernah dapat berhenti untuk menjadi Dia. Artinya, saudaraku, kondisi, situasi kita boleh berubah-ubah, tetapi Allah kita tidak akan pernah berubah. Dia tetap untuk selama-lamanya. Untuk itu, dengan khotbah hari ini, mari kita perhatikan tema yang sangat luar biasa ini untuk menjadi bagian kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama, jalan-jalan Allah itu baik dan tidak pernah berubah. Kita sudah tahu bahwa keadaan Ayub pada pasal yang pertama adalah sebagai suami yang baik dan ayah yang sungguh-sungguh luar biasa hebat. Dia adalah seorang laki-laki yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan, tetapi mengalami penderitaan yang beruntun, ya, dari hartanya, anak-anaknya, semuanya ludes. Tapi tidak hanya itu, istrinya juga mau mengutukinya. Bahkan dia mengalami penderitaan, sakit, penyakit mulai dari kepala sampai kepada telapak kakinya. Sungguh menyedihkan, dan kita sudah tahu itu. Dan sebelum teks khotbah ini, sebenarnya ketiga sahabat Ayub, khususnya pada pasal 22, Ayub telah dituduh secara keji oleh Elifas dan meyakinkan dia bahwa penderitaan yang dia alami yang begitu luar biasa dalamnya pasti karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga Ayub harus bertobat. Tetapi di sini Ayub sama sekali tidak membalasnya. Sebaliknya, ia menunjukkan keyakinannya kepada kesetiaan Allah, jalan-jalan Allah yang baik dan tidak pernah berubah. Itulah sebabnya Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku timbul seperti emas. Ayat yang 10. Di sini saudaraku, Ayub membuat 3 pernyataan berdasarkan imannya di tengah penderitaan yang ia alami. 3 hal tersebut adalah tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu keadaanku. Dengan kata karena ia tahu jalan hidupku, semua jalan-jalanku, semua yang kulalui, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu kondisiku, Tuhan tahu masalahku. Yang kedua, aku percaya, kata Ayub, bahwa Tuhan sedang menguji aku. Dia katakan di sini, seandainya
Ia menguji aku. Seandainya ada sekarang masalah, tantangan, penderitaan dalam yang begitu luar biasa aku alami, itu memang benar ada. Ketiga, aku percaya setelah pencobaan ini lewat, Dia akan memberkatiku dengan caranya. Saudara perhatikan kata ini, aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, di sini Ayub tidak menyangkal pencobaan dan penderitaan yang dialami, tapi dia melihat jauh melewati pencobaan tersebut. Itu adalah jalan Tuhan. Tuhan akan memberikan upah dalam situasi yang sulit itu. Itulah yang Ayub percayai. Dan yang luar biasa, saudaraku, Ayub meyakini bahwa dalam penderitaannya yang sangat luar biasa beratnya itu, Allah tetap hadir. Allah tetap ada di sana. Allah tetap di dalam jalannya dan tidak pernah berubah baik kasih dan kuasanya. Hidup Ayub, keluarga Ayub, hartanya dan seluruh hidupnya, keadaan tubuhnya boleh berubah, saudaraku, tetapi Allah, dia katakan, tidak pernah berubah. Jalan-jalannya pasti menuju kebaikannya, pasti menuju untuk keemasan imannya. Sangat luar biasa. Bukankah saudaraku pernyataan iman Ayub ini luar biasa? Tapi apakah ia bisa mendapatkan pengalaman akan Tuhan yang begitu dalam dan iman yang begitu teguh jika tidak mengalami penderitaan? Mustahil, saudaraku. Sama, butuh api yang panas dan sangat panas untuk memurnikan emas. Demikian juga kehidupan manusia harus melewati penderitaan untuk dimurnikan dan muncul sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena benar, saudaraku, tiada mahkota tanpa salib. Penderitaan, pencobaan, tantangan, hidup sakit penyakit dan berbagai tragedi bisa Tuhan ubah, dikatakan sini, untuk memurnikan imannya seperti emas tulen. Setiap orang, saudaraku, dan kita orang-orang yang percaya harus melewati ujian kehidupannya sendiri-sendiri. Dan masing-masing kita memiliki porsi yang berbeda. Namun tujuan semuanya itu adalah sama. Semua penderitaan yang kita lewati, jika kita sikapi dengan benar, akan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mari, saudaraku, kita hari ini meneladani sikap Ayub. Sekalipun ia harus kehilangan semua miliknya, ia tidak sedikit pun menyalahkan Tuhan. Bahkan ia tetap memuji dan menyembah Allah dalam segala keadaan. Saudaraku, disinilah kita perhatikan. Kemudian Ayub melanjutkan bahwa jalan Tuhan itu indah. Walau ada api pencucian seperti memurnikan emas, Ayub berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayat 11-12. Sungguh luar biasa, saudaraku. Penundukan diri, kerendahan hati, dan ketaatan Ayub untuk hidup dalam jalan Tuhan. Bukan dengan perasaannya, pikirannya semata, tetapi sesuai dengan jejak dan jalannya Tuhan. Taat kepada perintahnya dan menyimpan firman-firmannya di dalam sanubarinya. Saudaraku, saya percaya kalau kita mau menyimpan firman Tuhan dalam sanubari kita, kita harus betul-betul meneliti, mengoreksi, dan juga merenungkan, bahkan menghafal firman Tuhan. Di sini kita lihat firman Tuhanlah yang menjadi pandu dan penuntun hidup Ayub agar semakin mengerti jalan Tuhan dan rencana Tuhan yang sangat luar biasa di masa depan. Saudaraku, tentu kita juga mau tampil seperti emas murni, memiliki iman yang tetap teguh dalam Tuhan, tetap setia, tetap berada di jalur dan juga di jalan Tuhan.
Mari kita hidup menurut jejak-jejaknya Tuhan dan dalam jalan-jalannya. Mari kita taat kepada perintah-perintahnya. Bahkan mari kita menyimpan firman-Nya di dalam sanubari kita masing-masing. Mari kita, saudaraku, setia untuk dituntun, dipandu oleh firman Tuhan hari lepas sehari. Jangan mengeluh, jangan undur dan menjauh dari Tuhan. Mari kita semakin mendekat, semakin mengerti bahwa jalan Tuhan itu, sekali lagi, jalan Tuhan itu baik adanya dan tidak pernah berubah, membawa kita memiliki iman seperti emas tulen, semakin bercahaya, semakin hebat dan semakin berharga bagi banyak orang. Yang kedua, saudaraku, rencana Tuhan tidak pernah berubah dan pasti indah pada waktunya. Harus kita akui, kadang-kadang kita tidak memahami rencana Allah dalam hidup kita. Ayub juga sebenarnya bertanya, mengapa Allah mengizinkan penderitaan yang begitu berat melandanya? Sementara mengapa tindakan Allah yang seolah-olah membiarkan kehidupan orang fasik berjalan dengan lancar? Pasal 24. Di sini Ayub menyaksikan begitu banyak perbuatan fasik yang seolah-olah tak disentuh hukuman Allah. Mulai dari para penipu, penindas, orang yang tak berdaya, pembunuh, pezina, hingga penyiksa sesama. Sekalipun demikian, saudaraku, ketidakpahamannya tak membuat Ayub meragukan kasih dan keadilan serta rencana Allah. Ia mengungkapkan keyakinannya kepada Allah demikian. Tetapi ia, maksudnya Allah, tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ayat 13-14. Keyakinan Ayub akan rencana Allah yang pasti tidak berubah begitu kuat. Walau orang fasik merajalela, rencana Tuhan pasti berhasil, pasti terlaksana. Beda dengan rencana manusia yang sering berubah-ubah. Allah, saudaraku, tidak pernah berubah. Melaluinya lah Ayub yakin bahwa Allah tak pernah meninggalkannya. Ia juga yakin bahwa orang fasik pasti akan menerima ganjarannya pada waktunya. Jika kita baca dalam pasal 24 ayat 18 sampai 20 dan ayat 24. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saat kita bingung, sulit memahami rencana Allah, mari kita yakini bahwa rencana Allah pasti berhasil dan terlaksana dalam hidup kita, walau ada banyak hal yang seolah-olah mengganggu dan menggagalkannya. Walau ada banyak cobaan, penderitaan, dan berbagai tantangan hidup, mari kita meyakini bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah berubah. Rencananya pasti untuk kebaikan kita, karena Dia sudah menebus kita. Dia pasti memelihara kita sebagai biji matanya. Dia telah memulai kehidupan baru bagi kita di dalam Yesus. Pasti Dia akan menjaga kita hingga akhir hidup kita, bahkan membawa kita kepada kekekalan. Walau ada banyak krisis dan bergelut dengan berbagai pertanyaan yang sulit untuk dijawab, kita boleh berkata seperti Ayub, apa yang dikehendaki Tuhan pasti dilaksanakannya juga, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atas saya, atas kita. Apa yang sudah direncanakannya, tidak ada yang menggugatnya dan akan menggagalkannya. Yang ketiga, saudaraku, tetaplah berintegritas kepada Tuhan. Di tengah kesulitan dan penderitaan, apalagi banyaknya tuduhan dan fitnah, saran dari sahabat-sahabat dan keluarga sekitarnya, justru semakin tak bisa Ayub pahami dan membingungkannya. Tetapi Ayub tetap berintegritas di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan yang dikenalnya mengizinkan kejutan-kejutan besar dan kepahitan hidup, dia tetap percaya pada karakter Tuhan dan rencana Tuhan. Memang benar, di sisi lain penderitaannya membawa kegamangan hatinya kepada Tuhan.
Ayub berkata, itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Ayat 15-17. Gemetar, ketakutan, putus asa saudaraku menunjukkan kekalutan yang dalam dan kebingungan bagi Ayub. Dalam hal ini, berbagai pikiran dan harapan itu berkecamuk menyedot Ayub ke dalam pusaran kecemasan. Tetapi luar biasanya saudaraku, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saudaraku, harus kita akui, terkadang ya Tuhan membawa kita melalui puncak lembah dan kelokan yang tak terduga dan sama sekali asing. Kita bergumul, bisa tertekan dengan penderitaan yang kita alami, baik secara fisik maupun rohani, yang membuat kita semakin sulit dan tidak mudah memahami penderitaan yang kita hadapi itu. Bahkan bisa bertambah berat kita tanggung jikalau orang-orang terdekat kita tidak bersimpati dengan penderitaan kita, malahan melontarkan berbagai gosip dan fitnah yang salah. Apalagi saudaraku, kalau yang tidak bersimpati itu adalah keluarga sendiri. Tetapi lewat teladan Ayub, saat Anda merasa sendiri di tengah penderitaanmu seperti Ayub, lebih baiklah Anda mencari Allah sebagai pembela. Meskipun Allah tidak pernah meninggalkan Anda, tetaplah berintegritas dan setia kepada Tuhan. Marilah kita dalam menghadapi penderitaan semakin mendekatkan diri kepadanya. Walau mungkin kita belum mengerti dan masih bingung dengan penderitaan itu, bahkan mungkin belum dapat menerima semua penderitaan itu. Sekali lagi, mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah menjauhinya, tetapi bawalah semua kepedihan, kebingungan, dan kekecewaan itu kepadanya. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang kita kenal dan sembah di dalam Yesus adalah Allah yang sama. Baik kemarin, hari ini, esok. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih dan kuasanya pasti tidak pernah berubah. Jalan-jalannya pasti menuju kebaikan dan tidak pernah berubah. Rencananya juga tidak akan pernah berubah. Benar, bisa saja keadaan, kondisi, keluarga, pekerjaan, dan berbagai hal dalam hidup kita telah berubah. Karena berbagai pencobaan berat, penderitaan yang mendera kita begitu dalam dan menyesakkan. Untuk itu, yang pertama, mari kita mau tampil dan memiliki iman seperti emas murni. Mari kita hidup menurut jejak dan jalannya, taat kepada perintahnya, dan menyimpan firman-Nya di dalam sanubari kita masing-masing. Jangan pernah mengeluh saudaraku, undur dan menjauh dari Tuhan. Jadikanlah senantiasa firman Tuhan penuntun dan pandu dalam hidupmu hari lepas sehari. Yang kedua, meyakini bahwa rencana Tuhan pasti untuk kebaikan kita. Karena Dia telah menebus kita, Dia pasti memelihara kita sebagai biji matanya. Dia telah memulai kehidupan baru bagi kita di dalam Yesus Kristus. Pasti Dia akan menjaga kita hingga akhir hidup kita. Kita boleh berkata seperti Ayub, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena Ia akan menyelesaikannya apa yang ditetapkan atas kita. Apa yang sudah direncanakannya, tidak ada yang bisa menggugatnya dan menggagalkannya. Untuk itu yang ketiga, mari tetap berintegritas. Tidak akan undur dari Tuhan. Tidak ada kata menyerah. Tetap setia, tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan akan membawa seluruh kepedihan, kebingungan, dan kekecewaan kita itu kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.